Kocak sekali, 3 pendeta dari Seven Luminaire, berani menghadang Diablo dan Rimuru. Inilah video pembahasan episode 10 anime Tensei Shitara Slime Data Ken, berdasarkan manga chapter 96, dan selamat datang di channel Senku Anime. Kembali kepada Hinata yang telah menerima serangan 7 Luminaire demi menyelamatkan Rimuru, Rimuru pun mulai mempertanyakan maksud kedatangan Hinata Sakaguchi, dan mulai berpikir bahwa isi pesannya telah diubah. Bahkan Raphael di sini menanamkan jantung buatan untuk membantu Hinata bertahan, meski begitu, resistensi dari Hinata sendiri malah membuat Magicius berubah. Rasanya kasus ini berbeda dengan Miuran, dan hanya sihir suci yang mampu untuk menyembuhkan Hinata. Reinhardt di sini langsung meneriaki para Seven Luminaire, karena telah membohonginya tentang pengkhianatan Hinata, namun tanpa disangka, Garde yang ada di sebelah Reinhardt malah menusuknya. Rimuru pun meneriaki Sion yang ada di sisi mereka berdua, agar tidak lengah dan membuka topengnya, karena bisa saja si Garde ini bawahan dari Seven Luminaire, atau bahkan dia adalah Seven Luminaire itu sendiri. Merasa tak perlu menyembunyikan diri lagi, Garde membuka penyamarannya, dan ternyata memang benar, dia adalah salah satu dari Seven Luminaire. Dan tak lama kemudian, Diablo mengirim kabar kepada Rimuru, mengatakan bahwa dia telah menemukan pelaku sebenarnya pembunuhan Uskup Reihim, mereka adalah Seven Luminaire. Setelah Rimuru mengonfirmasi bahwa saksi telah didapatkan oleh Diablo, Rimuru pun akhirnya menurunkan perintah, mengizinkan Diablo untuk mengeksekusi musuhnya. Bahkan di tengah kesombongan, para Seven Luminaire yang terus mengancam perang kepada Rimuru, kini Rimuru sudah berani mengecam, bahkan mengatakan, bahwa merekalah dalang sebenarnya di balik pembunuhan Reihim. Seven Luminaire di sini tertawa, karena tak mengira bahwa semuanya akan terbongkar secepat itu, sembari tertawa mereka juga menyiapkan sebuah mantra sihir. Tentunya 3 ajudan Rimuru Benimaru Sowe dan Sion juga mulai bergerak, namun lingkaran sihir berskala besar sudah tercipta meliputi mereka. Scene kembali kepada Diablo, menampilkan para wartawan yang selamat dari serangan sihir Seven Luminaire. Berkat penghalang Diablo, wartawan yang melihat sendiri Seven Luminaire mengincar nyawa mereka mulai panik, namun Diablo mengatakan, bahwa dia akan melindungi mereka. Tentunya para wartawan juga mengerti, mendapat perlindungan dari Dimen harus memberi pengorbanan, namun Diablo mengatakan, bahwa mereka hanya perlu, untuk menyebarluaskan berita kematian Reihim, sesuai dengan keahlian mereka. Akhirnya kesepakatan pun telah terjamin oleh Diablo, mereka akan diselamatkan oleh Diablo, namun tidak dengan Raja baru Edward, kemarahan Diablo masih belum mereda dengan Edward. Namun Edward di sini bersujud kepada Diablo, memohon agar keselamatannya juga dijamin, bahkan Edward mengatakan, ia akan mengorbankan apapun meskipun itu takhta raja. Mendengar ini Diablo mulai berubah pikiran, dan akan menyelamatkan Edward juga, jika ia bersedia menjadikan Youm sebagai penerus raja. Edward pun menyetujui hal ini, dan di antara semua kesepakatan dan tujuan Diablo yang telah terpenuhi, selanjutnya hanya tinggal pemusnahan para sampah. Rupanya saat Diablo membuat semua perjanjian tadi, para Seven Luminaire telah menyiapkan sihir Trinity Brick, dan tengah ada lingkaran sihir tercipta di bawah kaki Diablo. Tapi ini tuh Diablo, dia langsung aktifin skill uniknya di Spire Time, mungkin sejenis ruang hampa, para Seven Luminaire pun bingung dengan kekosongan di sekitar mereka. Dan perlahan tapi pasti, kegelapan maya dari skill milik Diablo, mulai menutup dan membungkus para Seven Luminaire. Lagian kocak, kecoa kok berani nantangin Demon Lord, mamam lu dimakan mamang Diablo. Sementara scene kembali kepada pertempuran Rimuru, sihir Trinity Brick dari Seven Luminaire telah aktif. Namun Rimuru bingung karena tak ada skill buat ngelindungin Hinata dan yang lain. Disinilah Raphael laporan telah membackup skill Belzebub, tanpa ragu Rimuru langsung melahap sihir Trinity Brick milik Seven Luminaire. Tak puas sampai di sini, Seven Luminaire kembali aktifin sihir besarnya berpusat pada Rimuru dan Hinata, bahkan Belzebub juga tak akan mampu melahap sihir kali ini. Namun lagi-lagi Raphael, mengatakan bahwa tak perlu khawatir, karena masih ada absolute defense dari skill Uriel. Rimuru pun ingat skill ini didapat saat Veldora dibebaskan, tapi yang jadi pertanyaan, ngapain dari tadi Raphael gak nyaranin pakai skill Uriel ini, malah ngerepotin hapus dan daur ulang skill Belzebub. Skill Uriel pun diaktifkan oleh Rimuru, dan sihir dari para Seven Luminaire, lagi-lagi bisa dibatalkan. Dengan tercengangnya para Seven Luminaire dengan kekuatan Rimuru, kini tiba giliran Rimuru dengan para ajudannya lah yang melancarkan serangan,
Benimaru Soe dan Sion pun mulai bersiap menyerang, dan boom. Tiba-tiba muncul sebuah pintu raksasa, dengan sesosok wanita yang keluar dari balik pintu itu. Dugaan kalian tepat sekali, Queen of Nightmare, atau yang dikenal dengan Luminous Valentine, salah satu seorang Demon Lord yang tiba-tiba muncul sambil meminta maaf kepada Rimuru, karena pengikutnya telah menyebabkan keributan besar. Dan begitulah akhir video ini, coba komen di bawah untuk yang ingin gua buat lanjutin ceritanya, ada minimal 10 komentar saja, gua lanjut bikin videonya sampai tamat. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。